kemudian kita langsung saja kepada hikam. Ringkas-ringkas saja, kita hanya mengambil keistiqomahannya. Istiqomah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid dharain amin il anqal. Hikmah yang ke-47, la tadrukidz dzikra, jangan kau tinggalkan berzikir. Zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Zikir la tadrukidz dzikra, jangan kau tinggalkan zikir li'adami hudurika ma'allah, hanya gara-gara engkau belum bisa khusyuk kepada Allah. Jangan gara-gara kita tidak khusyuk lalu kita tidak berzikir. Teruskan berzikir biarpun belum bisa khusyuk. Bagaimana bisa disifati khusyuk kalau tidak ada zahir zikirnya? Kapan seorang melakukan sholat khusyuk? Sholat dulu baru bicara khusyuk. Khusyuk saja nggak ada sholat, mana ada khusyuk? Zikir dulu, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan gara-gara hatimu tidak bisa khusyuk lalu kamu meninggalkan zikir. Maknanya Pak, mulailah sering berzikir dulu. Khusyuk nggak khusyuk? Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Kelalaianmu kepada Allah dengan hatimu tapi masih dibarengi dengan lesanmu yang berzikir kepada Allah, masih lumayan. Lupa lesan, lupa hati, asyad, lebih parah lagi min ghaflatika, daripada kamu masih lupa lalai dengan hatimu tapi masih ingat dengan lesanmu. Repot, lesannya nggak berzikir, hatinya juga tidak berzikir. Nah, lesan yang menyebut kebaikan masih lumayan, biarpun hatinya belum yaqdhah, belum sadar. Wa man dzakara ma'a wujudi yaqdhatin, barang siapa yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah ma'a wujudi yaqdhatin, dengan kesadaran, dengan akal, sadar akal pikirannya. Yaqdhah itu sadar, yaqdhah itu martabat, kalau hudur itu tinggi lagi. Coba, ini ada tingkat ghaflah, yaqdhah, ada disebut oleh Ibn Athaillah dengan khudur. Yaqdhah itu ingat kita berzikir, sadar lafadznya. Wa man dzakara ma'a wujudi yaqdhatin, kalau orang sudah bisa berzikir dengan kesadaran arti lafadznya, kalimatnya, ila dzikrin ma'wujudi hudurin wa min dzikrin, bukan madzakara, wa min dzikrin tadi, semoga dengan dzikir dengan lesanmu biarpun hatimu masih lalai, Allah mengangkatmu daripada dzikir dengan lesan saja, martabat lebih tinggi lagi, dzikir dengan yaqdhah, ada kesadaran. Wa min dzikrin ma'wujudi yaqdhatin, dan dari dzikir dengan kesadaran, ila dzikrin, ditingkatkan lagi oleh Allah kepada dzikir ma'wujudi hudurin, dengan adanya hadirnya hati. Nanti kita jelaskan apa perbedaan antara yaqdhah dengan hudur. Wa man dzakara ma'wujudi hudurin wa min dzikrin, dan dari dzikir ma'wujudi hudurin, dengan rasa hadirnya Allah, khusyuk kepada Allah, ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur, sehingga masuk pada wilayah zikir yang tidak ada lagi kecuali yang disebut, selain Allah tidak diingat lagi, tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, yang demikian itu tidaklah sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mengangkatmu. Maka mulailah dari yang paling dasar, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, biasakan dengan zikir lesan dulu. Jangan gara-gara kamu belum bisa khusyuk lalu nggak mau berzikir. Nah, ini bahaya sekali, orang bisa putus asa gara-gara nggak ada khusyuk. Aku ketika nggak khusyuk, mending nggak usah zikir. Oh tidak, berzikirlah. Bahkan sebagian para sholihin mengatakan, berdoalah ya Allah seperti engkau maha kuasa.
Engkau yang menjadikan lesanku bisa berzikir, maka aku mohon ya Allah, seperti kau mudahkan lesanku untuk berzikir, jadikan hatiku untuk berzikir ya Allah. Engkau yang menciptakan lesanku, engkau yang menciptakan hatiku. Yang menciptakan lesan kita adalah Allah. Allah bisa mampu menjadikan lesan kita berzikir, Allah juga mampu menjadikan hati kita berzikir. Maka jangan putus asa. Kalau ada orang berzikir dengan lesannya saja, biarpun hatinya kosong, masih lebih bagus daripada orang yang sudah lupa dua-duanya, nggak berzikir dengan lesan, nggak berzikir dengan hati. Maka dimulai dari berzikir dengan lesan, ini menjalankan perintah. Zikir itu kan ada dengan lesan juga, dan ada pahalanya. Semoga setelah engkau bisa berzikir dengan lesanmu saja, Allah akan tingkatkan kamu bisa zikir dengan yaqdah ma yaqdah. Yaqdah itu sadar makna, sadar makna lafadznya. Bismillah, la ilaha illallah, tahu makna tidak ada Tuhan selain Allah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, tahu maknanya dan sadar waktu dia berucap. Wah, ini rupanya ini belum tingkat khudur, ini baru yaqdah, baru sadar ngah kalau kita berzikir. Ini martabatnya zikir. Zikir dengan lesan, zikir sadar dengan akal kita. Kalau kita lagi berzikir, yaqdah itu dengan akal kita, menyadari maknanya, lafadznya. Sampai Imam Haddad itu mengajari, kalau seandainya kamu susah untuk khusyuk, mulailah engkau dengan membayangkan lafadznya dulu. Kalau engkau masih susah menghadirkan maknanya, lafadznya, biar pikiranmu gak kemana-mana. La ilaha illallah, la ilaha, itu dulu. Biar pikirannya gak ke toko, gak ke kambingnya, gak ke ternaknya, gak gini. Terus la ilaha illallah, lafadznya dulu. Lesan, pikiran. Baru nanti setelah itu Allah akan angkat untuk masuk wilayah hudur. Jadi hudur itu adalah orang yang sudah menikmati dengan hatinya, bukan sekedar akalnya saja. Hudurnya, hadirnya hati. Hatinya merasakan kalau dia lagi menyebut nama Allah, dan akan bergetar hati. Getar hati itu gimana? Rasa senang. Anda pengantin baru, yang pernah jadi pengantin baru, di saat sudah diakadkan, dipertemukan dengan pasangan halal, berdebar hatinya. Kayak apakah gertar daru gitu? Enggak. Ya sudahlah, berdebar, senang, lihat masya Allah itu. Itu dengan manusia. Di saat disebut nama Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya, bergetar ya, berdebar-debar senang di saat mendengar la ilaha illallah, merasakan kesenangan. Wah, ini makom. Dan Allah yang menghantarkan, kita hanya berusaha saja. Allah yang menghantarkan. Tiba-tiba orang menikmati zikir, sehingga tidak mustahil orang yang ternyata rindu untuk berzikir mengucapkan la ilallah sehari 10.000, solawat 10.000. Rabi'ah Adawiyah sehari baca solawat 50.000, karena menikmati sudah, nggak ada beban. Kalau kita kan zikirnya buat tasbih dihitung, kok belum beres-beres ini, 4.000, 5.000 lagi, 4.000, belum merasakan lezat. Kalau sudah lezat, itu adalah wilayah masuk khudur, hadirnya Allah di dalam hatinya, merasakan nikmatnya zikir. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, merasakan lezatnya ibadah. Nah, ini kapan kita nyampe di sana? Ya ntar dulu dong, tangga dulu yang kita titi, zikir lesan dulu yang banyak. Paksa lesan kita untuk bisa berzikir, paksakan. Aku sehari selawat 1000 kali, aku baca subhanallah 1000 kali, aku baca ini, terus paksakan. Ketahuilah nanti Allah akan angkat dari wilayah zikir dengan lesan masuk yaqdah dengan pikiran kita, ada kesadarannya. Kemudian setelah itu akan Allah angkat kita zikir menjadi zikir hudur. Kalau setelah hudur, hadir, menikmati rasa nikmat, menikmati di saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan angkat setelah itu buah daripada zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikri ma'a ghaibatin, di saat kita hudur, zikir kita adalah ghaibah. Ghaibah itu apa? Sudah yang ada di hatinya hanya Allah, sehingga apa? Yang ditakuti hanya Allah. Nggak ada yang takuti dari manusia. Kalau berbuat baik dengan manusia karena Allah, lihat, justru ini adalah puncak kesempurnaan seorang manusia. Bukan berarti lalu istilah ghaibah lalu nggak ingat, nggak sadar, begitu. Dia urusan dengan manusia, tapi ketahuilah dia seolah-olah tidak urusan dengan manusia. Ini adalah ayahku, bapakku sebagai seorang manusia, tapi dia berurusan dengan bapaknya karena Allah. Lihat, bekti akan muncul dalam kehidupannya.
Istriku dia bukan sekedar seorang perempuan yang ada di sampingku, tapi ada tanggung jawabku di hadapan Allah. Ghaibah, semuanya langsung Allah, 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 dikit-dikit Allah. Aku dikasih oleh Allah kekayaan, aku tidak boleh terlena. Justru semua yang ada di kiri kanannya menghantarkan dia kepada Allah. Karena apa? Bagi dia nggak ada artinya kecuali Allah. Bukan istilah ghaibah lalu kayak orang kayak Allah, Allah kayak, tapi seneng duit, nggak ada itu. Mana kayanya itu adalah palsu, bohong. Bukan Allah. Jadi memang dia sadar. Nabi Muhammad manusia sadar, bukan majdub, bukan ini. Nabi Muhammad manusia sadar dengan akal beliau, dengan hati beliau, lihat, sadar, bukan tenggelam. Beliau adalah selalu dalam lautan cinta kepada Allah, tapi tidak akan keluar daripada kesadarannya. Maka makom wilayahnya orang sadar pangkat tinggi. Memang di sana ada wilayah wali majdub. Majdub itu ada. Majdub itu sudah diambil oleh Allah, masuk wilayah kecintaan kepada Allah. Cuman urusannya dengan manusia jadi berkurang. Kayak orang gila, tapi dia kekasih Allah. Dia adalah kekasih Allah, tapi tidak boleh kita berguru dengan dia. Guru kita adalah orang yang ahli yaqdah, ada kesadaran. Husnudon ada orang majdub, tapi makom tinggi wilayah adalah sadar. Makom sadar ya. Urusan dengan istri, dia lemah lembut dengan istri. Bukan karena seorang istri yang dia berkhidmah kepadanya, tidak. Aku punya kewajiban dan itu amanatku di hadapan Allah. Maka muncullah orang yang makomnya makom ghaibah, tidak ada baginya kecuali Allah, maka dia akan indah dengan sesama manusia. Makanya ulama-ulama besar, dimulai daripada imamul ulama Sayyiduna Muhammad, sangat indah dengan keluarga, sangat indah dengan fakir miskin, sangat indah dengan tetangga, dan begitulah orang yang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingin kita semuanya dengan Allah lah. Makanya makna alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berzikir dalam segala keadaan, iya dengan lisan setiap keadaan, akan tapi bagaimana keadaanmu itu semua adalah buah daripada zikir kepada Allah. Itu yang lebih agung lagi. Bagaimana semua keadaanmu itu buah daripada zikir. Kamu mau kemana? Mau nolong tetangga. Karena apa? Allah. Loh, zikir lagi. Kebayang di matanya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Makanya dia menjadi manusia sempurna. Sempurna nisbi maksudnya, sempurna di hadapan Allah. Perilakunya dengan orang tua baik, dengan saudara baik, dengan anak baik. Karena yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Untuk mengangkatmu dari martabat ke martabat lebih tinggi bagi Allah tidaklah susah. Maka kata Ibn Athaillah As-Sakandari, mulailah sekarang, banyaklah berzikir dulu dengan lisanmu. Biarpun engkau belum bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan berzikir dan berzikir dan berzikir terus. Nah ini, insyaallah sampai di sini dulu, kita akan buka tanya jawab kemudian istirahat ini. Janjinya tadi jam 8, sekarang sudah jam 8. Bismillah. Insyaallah. Dan hendaknya kita punya zikir rutin. Zikir setelah sholat. Selama ini kita baca. Dimulai dari subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu Nabi mengajarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar, ayat kursi, Allahumma inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik, dan seterusnya. Itu adalah zikir-zikir diajarkan baginda Nabi, jangan Anda tinggalkan. Kemudian Anda harus zikir-zikir yang sifatnya Anda baca rutin, istiqomah, apakah di pagi hari, di sore hari. Zikir pagi, zikir sore. Ambil waktu yang tepat agar istiqomah. Kalau ternyata ada kesibukan, Anda qadha. Dan zikir, dan hendaknya zikir itu harus bermacam-macam, bukan la ilallah saja. Ada la haula wala quwwata illa, ada subhanallah, alhamdulillah, ada istighfar, bermacam-macam. Bermacam zikir. Dan di antaranya paling mudah, kita cukup baca yang dikumpulkan para ulama, ada di al-ratibul haddad, ratibul attas, zikir para masyayikh. Itu adalah zikir bermacam-macam. Baca saja terus sambil berlatih dan memohon kepada Allah agar kita bisa khusyuk. Mohon dong kepada Allah yang berkesukaan Allah, tapi berlatih dulu la ilallah, sambil kita mencoba meresapi maknanya dengan pikiran, akal pikiran kita, sampai nanti Allah akan memberikan kesejukan di dalam hati kita, sampai wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, akan bertambah iman. Ayo kita mulai berzikir, jangan ngentengkan masalah zikir. Di perjalanan zikir ya, zikir. Kalau Anda sering lupa baca tasbih, tasbih bukan suatu yang salah. Tasbih itu mengingatkan. Kadang orang kalau pegangannya HP kan SMS, tapi kalau pegangan tasbih jadi zikir gitu loh, kan sama aja. Kalau punya HP langsung WA, tapi kalau punya tasbih ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan biasakan di rumah kita ada sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, atau la tansa dzikrallah, di kamar jangan lupa zikir kepada Allah. Indah. Kemudian saling mengingatkan. Bagaimana saling mengingatkan? Tidak ada masalah sesaat-sesaat kita menyuarakan zikir. Sebab dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukira, disebut nama Allah, bukan menyebut tapi disebut. Jadi zikir disuarakan boleh agar orang lain mendengar, lalu ingat kepada Allah. Jangan sampai nanti enggak boleh kamu keras-keras berzikir, ya biar orang lain dengar, tapi yang wajar dong, jangan teriak-teriak di kupingnya sampai orang ketakutan nanti ya. La ilaha illallah subhanallah, kan enak kalau anda laku minum alhamdulillah, orang dengar, oh iya saya alhamdulillah juga karena lupa dia. Baik, ini saja insyaallah kita buka tanya jawab. Semoga Allah menjadikan kita ahli zikir yang akan disebut oleh Allah di ahli langit, dipamerkan di hadapan para malaikat kalau ini adalah hamba berzikir. Dan semoga seperti Allah mudahkan zikir lisan kita, Allah mudahkan akal pikiran kita untuk yaqdah, untuk faham, dan hati kita untuk bisa berzikir kepada Allah, sehingga zikir itu benar-benar bisa dirasakan oleh anggota tubuh kita, sehingga tidak ada mata yang memandang kecuali diridhoi oleh Allah, tidak ada kalimat terucap kecuali diridhoi Allah, tidak ada yang kita dengar kecuali diridhoi oleh Allah, dan tidak ada gerak tangan kita, kaki kita kecuali menuju yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.